dia kan pertama saya udah bilang saya nggak mau, soalnya apa ya, saya nggak boleh nikah sama orang yang udah punya istri, bilang gitu. Tapi dia bilang gini, kenapa tak kalau udah punya istri kenapa gitu. Dia kan udah banyak yang intinya punya istri tapi nikah lagi gitu kan nggak apa-apa, itu kan bukan dosa kan gitu kan. Dia Usai ditetapkan sebagai tersangka, oknum pengasuh pondok pesantren Habib Merah Lumajang, berinisial ME akhirnya memenuhi panggilan polisi pada Selasa tanggal 2 Juli tahun 2024 siang. Didamping kuasa hukumnya, tersangka langsung menuju ruang unit perlindungan perempuan dan anak Polres Lumajang tanpa berkomentar. MUW datang untuk memenuhi panggilan polisi terkait penyidikan kasus pernikahan di bawah umur yang viral dalam sepekan terakhir. Ditemui usai mendampingi ME, kuasa hukum tersangka, Misdianto mengungkapkan bahwa materi pemeriksaan masih seputar kronologi pernikahan yang dilakukan Mi dengan korban yang masih berusia 16 tahun. Ayah korban berharap tersangka bisa dihukum sesuai dengan apa yang telah diperbuat dan polisi bisa berlaku seadil-adilnya. Usai menjalani pemeriksaan, tersangka ME langsung ditahan di ruang tahanan Polres Lumajang. Terpisah, sementara itu korban mengatakan dirinya selalu dibujuk lewat chat dan berusaha meyakinkan korban. Pengakuan ini saat diundang Denny Sumargo pada tanggal 3 Juli tahun 2024. Oh ya, kamu kan mondok nih ya. Terus gimana kamu bisa kenal sama pelaku ini, orang ini? awal kenalnya itu dia itu dapat nomor saya dari temennya. Oke. Habis itu dia temennya ini kan kayak apa ya, suka gitu ya sama saya. Habis itu kan saya udah nggak mau nolak gitu. Habis itu pas itu yang apa itu nanyain kenapa kok ditolak gitu. Habis itu pas dia bilang kalau saya tuh nggak mau gitu. Saya jawab gini, saya nggak mau bahas itu, intinya kalau saya nggak suka ya nggak suka gitu. Oke. Nah udah nih. Yang awalnya yang dia ngechat itu tidak saya balas kan. Saya kayak ya nggak pernah saya balas, cuma habis itu pas dia bilang gini, kalau nggak dibalas saya bakal datangi ke rumahmu gitu. Oke. Makanya habis itu pas tak balasnya dia. Kamu takut dia datang ke rumah? Iya. Apa yang kamu takutkan? Mungkin takutnya ya sama saya, sama ibunya mungkin gitu. Kamu masalah-masalah gitu nggak pernah cerita ke bapak apa ibu gitu? Tidak pernah. Ada ini nggak deket apa gimana atau gimana gitu? Bapak tuh sampai nangis gitu? Dekat sekali sama saya. Deket. Kamu ngerasa bersalah? Mundur dulu ke kejadian, ya udah ngajak kamu tolak ya kan. Nah setelah kamu udah tolak ini dan kamu akhirnya dia bilang mau kalau enggak aku ke rumahmu ini, kamu kan balas chatnya lagi kan. Jadi kan komunikasinya lewat chat ya berarti ya. Nah di dalam chat itu apa yang membuat kamu akhirnya mau dinikahin sama dia? Dia kan kayak terus-terusan ngechat saya gitu ya. Padahal saya udah bilang kalau nggak ada kepentingan jangan ngechat saya lagi gitu kan, apalagi dia udah punya istri gitu kan. Oh udah punya istri? Iya. Oke. Nah habis itu setiap saya bikin stories ya, dia tuh selalu komen gitu, selalu komentar. Cuma saya nanggepinnya itu kayak cuek gitu, cuma singkat gitu aja. Pas dia bilang gini, dia seandainya saya semakin cuek, dia itu semakin kayak apa ya, kayak semakin tertarik gitu loh. Dia bilang gitu, pokoknya dia tuh selalu apa ya, berusaha keras. Iya. Terus apa? Ngubur-ngubur kamu. Ya kayak gitu. Cuma itu yang mau ngajak nikah kan saya udah nolak, udah sebanyak 2 atau 3 gitu kan. Pas dia itu kayak VN pesan suara itu sebanyak 3 kali, kalau 4 gitu, 3 kali atau 4 kali gitu, kayak dia itu semacam ngeyakinin saya gitu, ngeyakinin Lewat voice note? iya. Apa isinya?
Ya banyak panjang di situ. Intinya apa itu di situ? Ya dia kayak menjelasin gitu loh, kayak jelasin gitu. Pas terakhirnya dia bilang gini, saya harus ngeyakinin kamu kayak gimana biar kamu itu mau sama saya gitu. Oke. Dia kayak mohon-mohon gitu kan. Ya. Pas akhirnya saya apa ya kayak mau gitu, mau aja. Pas dia kan pertama saya udah bilang saya nggak mau, soalnya apa ya, saya nggak boleh nikah sama orang yang udah punya istri, bilang gitu. Tapi dia bilang gini, kenapa tak kalau udah punya istri kenapa gitu. Dia kan udah banyak yang intinya punya istri tapi nikah lagi gitu kan nggak apa-apa, itu kan bukan dosa kan gitu kan. Dia jawabnya kayak gitu. Pas akhirnya pas intinya saya tuh nggak mau, tapi dia malah ngajak itu nikah tanpa pengetahuan orang tua kayak gitu. Ada ngancem-ngancem? Kalau ngancem-ngancem sih kayaknya enggak, cuma kan emang nggak boleh ngasih tahu siapa-siapa gitu. Si orang ini itu kerjanya apa di pesantren itu, di pondok itu? Kayak semacam ngajar. Dia kan kayak pondoknya semua majelisnya itu kan kayak diamanati gitu sama gurunya, sama yang gurunya yang telah wafat gitu, yang telah meninggal. Dia ini pimpinan di situ? Iya, dia jadi pengurus sih. Pengurus tapi yang memimpin yang lain? Iya. Cuma bagian aja? Semua semua kayak majelisnya gitu. Majelis besar yang memimpin. Dia ketuanya atau dia cuma bagian dari ketuanya? Oh, berarti kan dia punya kemampuan ya? Iya. Nah, setelah dia bujuk-bujuk kamu gitu, apa hal yang membuat kamu mau menikah dengan dia secara diam-diam dan tidak memberitahu orang tua? Ya itu, soalnya dia terus ngechat saya, habis itu selalu meyakinin pas dia bakalan menjamin gak bakalan apa ya ketahuan gitu loh. Gak bakal ketahuan? Ya apa ya, kayak kasihan gitu apa gimana ya. Kasihan, kamu kasihan sama dia? Iya, soalnya kan dia kayak mohon-mohon pas kayak gimana gitu. Mohon-mohonnya itu bikin kamu tersentuh? Iya. Tersentuh? Kasihan? Iya, kasihan. Tapi kamu mikir nggak kalau orang tuamu perasaannya gimana, nanti kalau tahu gimana? Ya sempet mikir gitu, cuma saya setiap bilang itu kayak dia tuh udah menjamin nggak bakalan apa ya, ketahuan gitu. Pas pokoknya dia kan udah merencanakan semuanya kayak gitu. Oke. Dan kamu percaya? Iya. Oke. Ayah korban juga mengatakan bahwa anaknya diiming-imingi harta dan surga biar mau dinikahi. Coba kita ke Bapak, menurut Bapak gimana? Karena dia diiming-imingi harta gitu. Di harta, nanti kamu kalau saya nikahi kamu akan masuk surga gitu. Ada kayak begitu? Ada. Ini kan Bapak udah ngobrol lama ya, pasti anaknya juga malu-malu lah mau cerita langsung. Nanti kamu kalau saya nikahi ada kasih uang begini gitu lah. Itu yang membuat anak ini tertarik? Iya, menurut Bapak begitu ya? Saya dengar katanya dikasih uang 300? Iya, setelah menikah. Setelah menikah dikasih uang 300.000. Oh, inilah iming-iming itu udah mulai. Oke. Yang pas nikah ya? Ini ya masih ya tertekannya begitu karena dia selama 8 bulan ini kalau dia ingin berhubungan dengan anak saya itu mesti dia jangan bilang siapa, jangan bilang siapa, pasti begitu kalau nafsunya itu. Kalau dia nafsu ke anak saya mesti ngomongnya jangan bilang siapa gitu. Iya, nanti anak saya ini tertekan ya, masih ada takut ketahuan mesti gitu. Jadi ada tekanan ya? Ada tekanan. Tapi kan tekanannya bukan tekanan pengancaman atau gimana? Bukan ya? Ya intinya kalau didikan saya, anak saya itu kan saya masuk ke pesantren biar anak saya ke agama itu semakin kuat,